Malam itu, Aldi berhenti di sebuah rest area yang tidak ada di peta. Tempatnya terlihat terang, sepi, dan terlihat normal. Tapi, semakin lama ia berada di sana, ia sadar semua pengunjungnya terlalu pucat, terlalu diam, dan seolah sedang menunggu sesuatu. Sampai akhirnya, dari jalan tol terdengar suara kecelakaan yang besar. Kalau kalian penasaran seperti apa kelanjutannya, simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video horor lainnya dari Niska Sara. Aldi telah bertahun-tahun menjalani hidup sebagai supir bis malam antar kota. Baginya, jalan tol yang panjang, hujan yang turun tanpa henti, dan gelapnya malam bukan lagi sesuatu yang asing. Ia justru terbiasa bekerja saat banyak orang terlelap, menyusuri jalanan sunyi hanya ditemani suara mesin, ritme wiper yang menyapu kaca, serta cahaya lampu jalan yang memanjang seperti garis tak berujung di hadapannya. Namun, ada satu jalur tol lama yang selalu membuatnya waspada. Jalur itu dikenal rawan kecelakaan saat hujan deras di tengah malam. Lampunya jarang, bahu jalannya sering tergenang, dan sinyal ponsel kerap hilang. Sesama sopir pernah berpesan, jika di jalur itu muncul rest area yang tidak ada di peta, maka jangan pernah berhenti. Malam itu Aldi membawa beberapa penumpang terakhir. Ada seorang ibu muda, 2 mahasiswa, seorang pria tua, dan seorang perempuan muda yang sejak tadi tampak pucat. Ketika bis melewati bagian tol paling gelap, seorang perempuan muda berkata, "Pak, saya mual. Tolong mampir ke rest area sebentar ya." Aldi ragu, sebab papan petunjuk tidak menunjukkan adanya rest area terdekat. Namun, pria tua di belakang berkata, "Di depan ada rest area, Mas." Di tengah derasnya hujan, sebuah cahaya mencolok tiba-tiba terlihat di pinggir tol. Sebuah rest area kecil muncul, lengkap dengan minimarket, toilet, tempat makan, dan beberapa kendaraan yang terparkir. Namun, saat Aldi melirik GPS di ponselnya, layar itu hanya menunjukkan garis jalan tol lurus, tanpa satupun penanda rest area di sekitarnya. Aldi menepikan bisnya. Beberapa penumpang turun. Sementara, ia masuk ke minimarket untuk membeli kopi. Di dalam minimarket, lampu putih menyala terang, tetapi suasananya dingin dan sunyi. Di sudut ruangan, televisi kecil menayangkan sebuah berita lama. Aldi sempat membaca tulisan tentang kecelakaan bis malam saat hujan deras, sebelum layar itu mendadak mati. Kasir menyerahkan kopi beserta struknya. Saat Aldi melihat sekilas, ia sempat terkejut. Tanggal yang tercetak bukan malam itu, melainkan 8 tahun yang lalu. Ia tak ingin ambil pusing. Pikirnya, mungkin hanya kesalahan mesin kasir. Dengan santai, ia melangkah keluar dari minimarket, mengabaikan kejanggalan yang baru saja dilihatnya. Di area makan, orang-orang duduk diam. Tidak makan, tidak mengobrol, hanya terlihat menunggu sesuatu. Terlihat ada beberapa pengunjung, seperti seorang anak kecil yang memeluk boneka basahnya, wanita dengan tatapan kosong dan noda gelap di bajunya, dan seorang pria yang menggenggam ponsel mati. Tetapi, jarinya terus bergerak
seperti sedang mengetik. Anehnya, hampir semua kendaraan di parkiran tampak dalam kondisi rusak. Beberapa mobil terlihat dengan kaca retak, sementara sebuah bis kecil terlihat hancur di salah satu sisi. Namun tidak terdengar suara kepanikan atau kecurigaan apapun. Semuanya terparkir rapi dan tertib, seolah kendaraan normal yang sudah lama terparkir di tempat itu. Aldi ingin kembali ke bis, tetapi langkahnya terhenti ketika melewati sebuah kaca. Dari pantulan kaca, orang-orang di area makan tadi tampak berbeda. Ketiganya nampak berwajah datar dan pucat, sambil menatap dengan tatapan yang menyeramkan. Namun, saat Aldi menoleh langsung, mereka kembali terlihat normal seperti semula. Aldi terkejut hingga gelas kopi di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai. Seketika, semua pengunjung menoleh perlahan ke arahnya. Tidak ada teriakan, tidak ada gerakan menyerang. Mereka hanya menatap dengan mata tajam, seolah sadar Aldi telah melihat sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Rasa takut langsung mencengkeram dadanya. Tanpa menunggu lebih lama, Aldi segera kembali menuju bis. Di dekat bis, Aldi melihat beberapa penumpangnya. Sebelum Aldi sempat meminta mereka untuk kembali masuk bis, terdengar klakson panjang dari arah jalan tol, disusul rem mendecit dan benturan besar yang mengguncang malam. Aldi menyadari ada sebuah kecelakaan. Ia segera berlari ke arah suara itu dan diikuti beberapa penumpangnya. Di balik kabut dan derasnya hujan, tampak sebuah bis malam dengan keadaan yang sudah hancur. Bagian depannya rusak parah setelah menghantam pembatas tol. Kaca depan pecah, sementara lampu kabin berkedip lemah di tengah gelap. Aldi berhenti sejenak. Jantungnya seakan berhenti saat menyadari bahwa ia mengenal betul bis tersebut. Dengan kaki gemetar, Aldi berjalan perlahan mendekati bis yang hancur tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa penumpang yang ia kenal. Ada ibu muda, 2 mahasiswa, perempuan yang tadi mual, dan orang-orang yang tadi turun bersamanya. Lalu Aldi melihat kursi supir. Seorang pria terduduk lemah di balik kemudi. Seragam dan celananya sama dengan yang ia gunakan. Kepala pria itu tertunduk dengan wajah yang penuh luka. Aldi melangkah lebih dekat, lalu tubuhnya membeku setelah menyadari bahwa pria itu adalah dirinya sendiri. Aldi terduduk lemas di atas aspal yang basah. Tubuhnya kaku oleh rasa takut. Saat itu juga, dia mulai sadar bahwa dia berhenti di rest area tersebut setelah kecelakaan terjadi. Rest area itu bukan persinggahan untuk melepas lelah, melainkan tempat berkumpul bagi korban yang belum sadar bahwa kehidupan mereka sudah berakhir. Aldi kembali ke rest area itu. Kali ini, tempat tersebut tidak lagi terlihat normal seperti sebelumnya. Bangunannya kini tampak kusam, rusak, dan seolah-olah telah lama terbengkalai. Suasana sunyi terasa jauh lebih dingin. Sosok-sosok yang tadi terlihat seperti pengunjung biasa pun kini perlahan berubah, memperlihatkan wujud asli mereka yang sebenarnya. Di dalam minimarket, kasir meletakkan struk baru di atas meja. Di sana tertulis nama perusahaannya, tanggal dan waktu kecelakaan, serta daftar korban jiwa. Di bawahnya terdapat sebuah pesan bahwa perjalanan belum selesai.
sampai semua sadar. Kini Aldi semakin paham bahwa rest area itu muncul bukan untuk manusia, melainkan untuk mereka yang sudah meninggal namun masih merasa sedang melanjutkan perjalanan. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan menekan like dan share video ini. Tulis di kolom komentar kalau kalian ingin request pembahasan horor lainnya. Oh iya, jika kalian punya cerita horor yang pernah dialami dan ingin dibagikan, kirimkan cerita kalian ke email niskasara.info@gmail.com. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video lainnya.